Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa. Dari kita bangun pagi hingga sampai nanti terbaring, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan menyertai kita. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan hingga detik ini kita ada di tempat ini, itu karena semuanya kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Biarlah pagi hari ini nafas kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat, kuat, tidak kurang satu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu karena semua kemurahan Tuhan. Nafas kami pagi hari ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Engkau Yesus, sebab Engkau terlebih dahulu bercinta kepada kami Tuhan. Ku cinta Engkau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suaramu, suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabat. Sama-sama katakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidup bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri.
Angkat tangan, katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidup kami, Tuhan menyertai langkah hidup kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap kita menghadapi masalah apapun, Tuhan Yesus yang mengangkat kita. Tuhan Yesus yang mengangkat kita. Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita. Memberkati keluarga kita. Memberkati kesehatan kita. Memberkati kerjaan kita. Maka nafas kita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur mengenai Tuhan. Tuhan yang baik. Tuhan yang memberkati. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sepanjang hidup kami disertai. Sepanjang langkah kami Tuhan ada. Katakan sama-sama, sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan sepanjang hidupku. Menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Haleluya, mari sembah Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Yesus, Kau sangat baik. Haleluya, ucapkan bersyukur kepada Tuhan. Oh, nafasku memuji memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Semua menyembah Tuhan, semua katakan kebaikan-kebaikan Tuhan menyertai kita.
Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Cuma katakan, nafasku memuliakan. Kebaikanmu Tuhan. Cuma katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik Tuhan. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan ku nyanyi. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, betapa dalam dan baiknya Tuhan. Betapa besarnya Tuhan kasih-Mu. Ku tidak bisa membalas apa-apa Tuhan. Hanya nafasku memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan nyata di dalam hidup kami. Nyata di dalam jemaat-Mu Tuhan. Nyata di setiap orang-orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu nyata bagi orang-orang yang percaya menyebut nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pujilah nama-Mu. Kau berkati ibadah pagi hari dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Semua merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Berikan salam kanan kiri. Kita semangat memuji Tuhan. Begitu dalam kasih Tuhan dan begitu besarnya Tuhan bagi kita semuanya. Betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku, sedang Kau hadir dalam hatiku. Setiap hari, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu,
tuh begitu dalam. Jadi nyanyinya semangat ya. Pemain musiknya harus semangat juga ya. Haleluya. Betapa dalamnya kasih sejati, betapa besarnya kebaikanku, hidupku dipenuhi kemuliaanku, indahnya oh Yesus Tuhan sekali. Amin. Kasih sejati, betapa besarnya kebaikanku, hidupku dipenuhi kemuliaanku, sempurnalah hidup kita, sempurnalah kehidupanku, sejagal hati dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, tanpa dalamnya kasih sejati, amin. Hidupku dipenuhi kemuliaanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Cuma dia katakan sempurnalah, sempurnalah. Yang pria dalam hatiku, perhatikan setiap waktu. Yang wanita katakan sempurnalah. Sama-sama katakan sempurnalah. Sempurnalah kehidupanku, sejagal hati dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku, sejagal hati dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, tanpa dalamnya kasih sejati, tanpa dalamnya kebaikanku, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan, indahnya, indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi, indahnya oh Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara percaya oleh darah anak domba Allah yang sudah menebus dan menyelamatkan dosa kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan, lebih semangat lagi. Sekarang tak tidak keselamatan, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa dan
kita. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, terima kasih oleh darah anak domba kami diselamatkan. Bapak, kita semuanya orang-orang yang percaya tidak bisa menjauhi dari Roh, karena Engkau sungguh indah di dalam kehidupan kami. Sungguh besar dan rahmat-Mu buat kita semuanya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Katakan Kau dekat. Kau dekat, bahkan seluruh pengajianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau bibirkan dekatmu, tak terserangi bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengajianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sama-sama katakan, sungguh besar. Oh,
sungguh besar. Oh, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan rencanamu terselami tadimu. Sungguh indah. Saya mengajak jemaat untuk memuji Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan. Dengan tulus dan dalam, betapa baiknya kalau kita tidak bisa menjauh dari rohnya Tuhan. Karena rohnya Tuhan selalu mengikuti setiap langkah kita, setiap kebaikan kita. Roh Tuhan selalu memberkati kita, menjaga kita, menyertai kita. Katakan, kemanakah aku pergi? Benar Tuhan, Roh-Mu sangat suci. Engkau sahabat kami Tuhan, bahkan Engkau Bapa dan bahkan Engkau Tuhan. Engkau dekat kepada anak-anaknya yang percaya. Kami tidak bisa membalas apa-apa Tuhan, tapi hati kami Tuhan mau dekat, mau mengatakan Engkau sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagimu. Karyamu besar Tuhan, pengorbananmu, darahmu yang di atas kayu salib untuk menebus segala dosa Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari Bapak Ibu dapat berdiri, katakan haleluya, sungguh besar. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar. Oh, haleluya. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi. Sungguh indah, haleluya. Sungguh indah. Mari tundukkan kepalamu, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur keindahan kebaikan-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Betapa Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Manusia jasmani kami, kehidupan kamilah dalam keberdosaan kami yang sering melupakan dan meninggalkan Engkau. Sungguh Engkau sangat baik. Oleh karena kebaikan-Mu lah kami ada pada hari ini. Kami ada di bulan yang baru. Bulan yang baru menjadi bulan berkat Tuhan atas setiap kami. Bulan kekuatan yang baru yang Tuhan mau curahkan. Olehnya bangkitkan setiap hidup kami. Kami akan berlomba mengejar panggilan, setiap panggilan sorgawi atas setiap hidup kami. Dan kami bersyukur hidup kami ada sebagaimana ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih pengampunan-Mu, terima kasih kesembuhan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sungguh diukur tidak terukur. Kalau dinilai tidak ternilai, kalau dibilang sungguh tidak terbilang. Betapa dalam, betapa luas, betapa lebar, betapa tingginya akan
semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, manislah Kau dengar setiap pujian kami. Karena dengan apa dapat kami membalas kebaikan-Mu. Dan sisa waktu yang masih Tuhan beri, kami belajar untuk memuji, memuliakan Engkau, menyenangkan nama-Mu, memuliakan Engkau. Karena dengan itu kami dapat berkata, Tuhan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Olehnya Bapa, waktu yang indah ini juga bukan saja mulut kami, bukan saja gerak tubuh kami, tapi hati kami juga kami ingin persembahkan untuk kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, jumpai hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman itu ditaburkan, sehingga kami percaya saat firman itu ditaburkan di tanah yang baik, dia akan bertumbuh, dia akan berakar, dia akan berbuah. Hidup kekristenan kami tidak pernah sama lagi, karena firman-Mu sudah mengubahkan setiap hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai dia sembunyikan di balik salib-Mu. Bukan lagi hamba-Mu manusia semata, tapi kuasa Tuhan yang bekerja atasnya, sehingga yang memberitakan, yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Apapun pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang mau mencuri firman-Mu, mengambil sukacita di hati kami, mencuri damai sejahtera kami patahkan, tolong usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam setiap bilik-bilik hati kami, Engkau ada dalam setiap ruangan-ruangan tempat ini, sehingga kami yakin awal sampai pada tamatnya ibadah ini, semua hanya boleh jadi untuk kepujian nama Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah. Kami percaya kami datang pulang tidak sama lagi, karena Tuhan telah bekerja di antara kami. Urapan-Mu atas setiap kami. Berfirmanlah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan Bapa bersabda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya sorakan 3 kali amin. Amin. Diberkati Tuhan. Terima kasih untuk tim Present Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan yang indah di minggu yang pertama di bulan Mei ini. Dan saya percaya semua keadaan kita baik. Katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, yang masih ada di luar, mari masuk ke dalam. Kita sama-sama dengar firman. Jangan di luar dan hanya dengarkan di sana, tapi sama-sama kita masuk ke sini untuk kita satu dalam komunitas ini. Bapak Ibu, dunia olahraga selalu menarik untuk dibicarakan. Secara khusus kalau orang membicarakan namanya bola, itu bisa sepanjang hari, khususnya kaum laki-laki. Tapi ternyata bola tidak hanya milik kaum laki-laki, kaum wanita pun tidak juga luput untuk membicarakan bagaimana Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan. Mereka bilang begini, dramanya bukan hanya di Korea, tetapi main bolanya pun bagaikan drama Korea. Lamanya bukan main katanya. Karena apa? Karena setelah skor 2-2 lalu kemudian penalti, dan apa yang terjadi? Skornya pun bisa menjadi 10-11. Dan kemenangan untuk merah putih. Hidup Indonesia. Wah, bukan saja dikalahkannya Korea, Australia pun dikalahkan, sehingga pamor daripada negara Indonesia sebagai negara yang dulunya disebut dengan macan Asia pun kembali naik untuk bilang begini, bahwa Indonesia juga bisa main bola. Luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, next slide. Diawalkan sepertinya bisakah timnas Indonesia menang atas Korea Selatan? Nampaknya awalnya diragukan, tapi ternyata Bapak Ibu bisa dibuktikan merah putih tetap berkibar. Dan apa yang terjadi? Masuk di dalam 8 besar, dan itu satu peristiwa yang sangat membanggakan. Oleh karena apa? Ternyata Indonesia bisa mengalahkan negara-negara yang disebut dengan favorit. Lalu kemudian berlanjut hari berikutnya, ternyata disangka panas sampai petang, ternyata hujan di tengah hari. Indonesia kalah dengan Uzbekistan dan kalah juga dengan Irak. Dan kemudian mereka mulai bilang begini, aduh kok bisa kalah ya? Dan tentunya Bapak Ibu dibuka evaluasi, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelemahan. Karena orang yang sukses itu selalu belajar dari kegagalan, dan kegagalan selalunya menjadi sukses yang tertunda. Benar, ditemukan faktanya bahwa ternyata sikap egois para pemain menciptakan blunder, dan akhirnya main sendiri, dan akhirnya itulah menjadi puncak kekalahan itu. Di dalam dunia olahraga Bapak Ibu, maka harus ada yang disebut dengan kekompakan tim. Karena sudah bicara tim, artinya tidak ada yang disebut dengan Superman. Yang ada adalah super team, di mana penjaga gawang penting, pemain belakang penting, pemain sayap penting, dan striker di depan
juga sangat penting. Dua-duanya atau 11-nya harus berkolaborasi hingga kemudian bisa tercipta kemenangan. Egoisme akan selalu menghancurkan yang namanya adalah tujuan matlamat yang ingin dicapai. Dan bukan dalam dunia dalam bola, dunia badminton pun sekalipun main single tetap harus ada disebut super team. Coba kita lihat bagaimana tim putra putri Indonesia, mereka bertanding dan luar biasa dan dibuktikan. Next slide, mereka masuk dalam Thomas Cup, Uber Cup, dan tim Indonesia masuk dalam final tahun ini. Hidup Indonesia. Kok gak ada yang semangat? Jadi mereka menang luar biasa. Dan kemudian semalam saya nonton, keren juga mainnya Jonathan Christie, hebat juga mainnya Antonio Ginting, hebat juga mainnya siapa itu namanya si Tunjung itu, dan hebat-hebat laki-laki dan perempuan. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika bicara tentang next slide, badminton next, maka dibutuhkan pelatih. Bisa main single tapi tanpa pelatih hanya ada kekalahan. Butuh pelatih, butuh penonton. Siapalah yang disebut bertanding kalau tidak ada yang menyoraki? Bahkan disebut penonton itu adalah bisa penentu kemenangan. Apalagi kalau berkata hera, 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 lalu kemudian habisin, 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 habisin. Yang awalnya mulai mau menyerah, tapi dengan sorakan itu akhirnya bisa jadi menang. Dan bukan saja itu, dengar, bukan hanya butuh pelatih, butuh penonton, butuh sponsor. Kira-kira bank apa yang ada di baju mereka itu? Itulah sponsor utama mereka. Sebab untuk beli jersey, untuk beli pakaian, untuk menghantar mereka berangkat, diperlukan dana untuk mereka dapat menyelesaikan pertandingan. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan Superman lagi yang diperlukan, tapi super team untuk bergerak bersama. Harus berani meninggalkan egois, harus meninggalkan kepentingan pribadi, dan satu maklama menjadi pemenang. Moga-moga merah putih bisa berkibar, karena yang dijumpai bukan main. Di bulu tangkis akan menjumpai negara Cina, dan Cina dikenal dengan pemain-pemain top dunia. Olehnya Bapak Ibu, tidak salah juga kita berdoa supaya merah putih bisa menang, sehingga piala Uber yang dulunya sudah lama tidak dapat, akhirnya bisa didapat tahun ini, dan kita berdoa untuk itu. Ternyata, next slide, bukan saja di dalam dunia olahraga, dalam dunia kerohanian juga ada yang disebut dengan, next slide please. Dikatakan di sana bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ayat ini sangat baik. Dikatakan harus menguasai dirinya dalam segala hal. Bukan hanya bicara tentang berhadapan dengan lawan, bukan hanya berhadapan dengan masalah keluarga di rumah, bukan hanya berhadapan dengan masalah yang disebut fisikal, tetapi seorang orang yang mau bertanding, dia harus menguasai bukan saja masalah yang ada di eksternal, tapi termasuk di internal. Next slide. Karena ada ayat bilang begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya tahu sabar itu susah, tapi kalau orang itu bisa sabar, dengar, tempat Anda melebihi seorang pahlawan. Kalau orang bisa menguasai dirinya, dia melebihi orang yang merebut kota. Dan ini satu ayat yang sangat-sangat populer, mengingatkan kita Bapak Ibu, di zaman yang sekarang ini, mari kita belajar menguasai diri. Minggu yang lalu, next slide, dikatakan bahwa kita ada di era postmodern, di mana dunia sekularisme ada di mana-mana, hendak mau menarik kita, mau semua serba instan, sehingga pinjaman online ada di mana-mana. Itu seperti menarik diri kita untuk akhirnya berpacu di dalamnya, sehingga tidak sedikit kita akhirnya susah mau sabar. Dan di dalam doa pun seperti itu. Kadang-kadang terlalu mau bilang begini, Tuhan, saya mau minta hari ini. Kalau Tuhan tidak kabulkan, awas ya. Kalau Tuhan gak kasih hari ini, gua gak ke gereja. Kalau gak Tuhan jawab doaku, gua ganti dukun. Kalau gak Tuhan kabulkan doaku, dengar, gua akan yang ini yang terakhir ke gereja. Hal-hal yang demikian adalah spirit postmodern
yang ada di dalam kehidupan kekristenan, kehidupan rohani, hendak mengajar kita Bapak Ibu, mari kita lebih sabar. Mari kita menguasai diri. Karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang dapat menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Dalam pertandingan, next slide, musuh terbesar adalah bukan di luar, tapi musuh terbesar adalah diri sendiri. Tahukah Bapak Ibu, kelebihanmu bisa jadi kelemahan. Karena dengan kau merasa lebih, kau jadi sombong. Dan kelemahanmu bisa juga menjadi kelebihanmu. Dengan kau menyadari diri kau tidak tahu apa-apa, kau berusaha lebih kuat lagi. Dan ini hendak mengajar kita, hati-hati kalau orang hanya berpikir musuh yang terbesar di luar dirinya, padahal musuh yang terbesar sesungguhnya adalah diri kita ini. Amin Bapak Ibu. Jangan selalu salahkan orang, berubah kamu. Jangan selalu paksa orang, berubah kamu. Dengar baik, kau tunjuk orang satu kali, ada 3 jari sedang menunjuk dirimu. Hendak bilang begini, musuh terbesar seorang atlet, musuh terbesar seorang anak Tuhan, musuh terbesar yang orang masuk dalam arena pertandingan, dia harus dapat menguasai dirinya sendiri. Sebab kalau dia sudah tenang saat serve, kalau dia sudah tenang saat melawan Irak, kalau dia sudah tenang melawan Korea, kalau sudah tenang melawan Uzbekistan, maka sepasti kemenangan sudah ada. Minimal pertama, dia dapat menaklukkan dirinya sendiri. Olehnya hati-hati Bapak Ibu. Mungkin engkau ada talenta, mungkin engkau ada kelebihan. Dengar, kelebihanmu bisa jadi kekuranganmu kalau engkau tidak menguasai diri akan hal ini. Betul Bapak Ibu? Saya tahu saya ada kelebihannya, saya tahu juga saya ada kekurangannya. Kalau saya tidak diajarkan ayat ini, saya bisa lupa diri dan berpikir saya lebih pintar, berpikir saya lebih bisa, berpikir saya lebih hebat. Dan di saat itulah, maka itu bisa menjadi bumerang, senjata makan tuan. Oleh karena kelebihan bisa menjadi akhirnya kelemahan kita. Next slide Bapak Ibu. Dikatakan begini, orang yang tak dapat, baca bersama dengan kuat 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Hebatnya kitab Amsal itu Bapak Ibu, itu tentang buku kehidupan. Mungkin Anda jarang baca ini, tapi hari ini saya sengaja post untuk ingatkan begini. Hidupmu akan runtuh, bagaikan dikatakan seperti kota yang roboh temboknya, kalau kau tidak bisa menguasai diri. Makanya di hidup ini katanya, kita harus sering-sering minum jamu. Tahu jamu? Apa itu jamu? Minuman herbal ya. Betul, dari kunyit, dari jahe, betul ya. Tapi bukan itu jamu yang saya maksudkan. Maksudnya adalah jaga mulut. Sebab apa yang terjadi kadang-kadang gara-gara yang kecil ini, mulut ini bisa hancur semuanya. Betul Bapak Ibu? Makanya bilang dengan sebelah, jamu bilang dengan dia. Jaga mulut bilang dengan dia. Sebab mulut ini bahaya loh Bapak Ibu. Sekali dia ngomong, gak bisa balik lagi. Ada banyak orang tua suka ngutukin anaknya. Ketika anaknya sudah bego, apa yang jadi? Udah gak ada obatnya. Ada anak-anak yang mengutuki ayahnya. Dasar ayah bodoh, dasar ayah bego, goblok. Dan akhirnya yang jadi adalah betul-betul goblok, bego. Makanya perlu jaga. Apa ini? Jaga mulut. Karena orang yang tidak dapat menguasai dirinya, itu seperti kota yang temboknya roboh. Next slide please. Dikatakan kepada kita dalam poin ini, yang pertama, orang yang dapat menguasai dirinya akan lebih tenang hidupnya. Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat yang di Korintus dan bilang begini, hai jemaat, kalau andaikan aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Rasul Paulus sangat mengerti bahwa orang yang dapat menguasai dirinya lebih tenang hidupnya. Karena apa? Orang itu tahu tugasnya. Next slide.
Mengapa terjadi jadi rusuh? Karena nggak tahu tugasnya apa. Urusannya nggak diurus, tapi suka ngurusin orang. Pernah ketemu orang begini? Urusannya nggak pernah diurus, tapi suka ngurusin orang. Ini orang suka cek status Facebook orang. Instastory-nya tuh dicek melulu. Kemana ini orang? Restorannya di mana favoritnya? Akhirnya apa? Gak bisa tenang hidupnya. Saya sangat mengerti ketika Paulus bicara tentang dia mengerti apa yang menjadi tugas panggilannya. Dia mengerti apa yang menjadi harus dikerjakannya. Dan saya percaya itu menjadi tips yang baik buat kita di hari-hari ini. Dengar baik Bapak Ibu, kita harus ngerti tugas kita apa. Sebagai anak apa tugas kita? Hormatilah orang tua. Sebagai istri apa tugas kita? Tunduklah kepada suami. Sebagai suami ingat tugasmu apa? Kasihilah istri. Kalau ini kita kerjakan, dengar, rumah tangga kita tenang. Katakan amin. Katakan amin. Pasti tenang. Mengapa rusuh? Sekali lagi adalah kau tidak urus urusanmu. Urusan orang lain kau urus. Itu yang membuat akhirnya kita menjadi rusuh dan akhirnya tidak ada damai, terjadi clash, konflik, dan membuat akhirnya kita jauh dari damai sejahtera. Mari kita kuasai diri dengan ingat baik-baik apa yang menjadi tugas kita. Saya di gereja ini tugas sebagai pendeta. Saya harus menyampaikan firman. Dan saya mengerti tugas itu harus saya kerjakan. Memberi makan domba. Dan saya beri makan Anda dengan firman. Dan pastikan setiap minggu Anda pasti kenyang. Kalau Anda pulang tidak kenyang dengan firman, Anda harus salahkan pendeta ini. Karena pendeta ini gak pintar masak-masak firman untuk beri makan Bapak Ibu. Olehnya setiap hari doa saya, Tuhan mampukan aku memberi makan domba-domba yang datang. Supaya ketika mereka pulang, makan jasmani, kenyang jasmani, makan rohani, kenyang rohani. Dan mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu sebagai jemaat, tahu tugasnya apa? Dan kalau kita bisa bekerja sama dalam tugas ini, saya yakin apapun komunitas di mana kita bergabung, kita pasti akan ada dalam ketenangan. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan. Poin berikutnya, next slide. Orang yang dapat menguasai dirinya tahu tujuan hidupnya. Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat di Korintus, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat mendapat bagian di dalamnya. Dia bicara tentang kontekstualisasi di sini. Untuk orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Untuk orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Untuk orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bahkan bagi orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah. Ditutup dengan kalimat ini, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, next slide. Sejatinya yang tahu tujuan ciptaan itu adalah si pembuat ciptaan itu. Olehnya disarankan pada kita, jangan cari tujuan hidupmu di luar Tuhan. Tahukah Bapak Ibu apa tujuan kita di dalam hidup ini? Ada orang sampai tua belum tahu tujuannya apa. Dan akhirnya apa? Ikut bahasa Jawa, meronom rene mangan, wis mangan meronom rene, wis meronom rene mangan tulu. Tahu apa artinya itu? Saya pun nggak tahu artinya itu. Cuma ikut saja. Itu pendeta Yakob punya bahasa. Kesana kesini begitu ya. Meronom rene mangan, makan, habis makan tidur, dan habis tidur meronom rene. Habis meronom rene mangan, habis mangan meronom rene, wis mangan turu. Itu banyaknya orang. Ada orang yang begitu. Kalau ditanya apa tujuan hidupnya, nggak tahu apa-apa. Yang penting masih hidup. Loh, masih hidup. Yang penting masih nafas. Buset, masih nafas. Tambal ban pun ada nafasnya. Apakah kita akan sama seperti orang tua tambal ban yang bannya itu ada nafas? Kita harus tahu tujuan hidup kita. Kemudian di sini dikatakan, orang hanya bisa menemukan tujuan hidupnya dalam Tuhan. Jadi kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kau ciptakan aku? Tuhan, kenapa kau lahirkan aku? Tuhan, kenapa kau hadirkan aku di tengah-tengah dunia ini?
Yang jelas Tuhan hadirkan kita bukan karena salah cetak dan Tuhan iseng-iseng lalu kemudian menjadikan kita dan berkata, jadilah kamu. Tidak. Tuhan punya tujuan atas setiap hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Tujuan Tuhan itu mulia. Tujuan Tuhan itu suci. Tujuan Tuhan itu indah. Tujuan Tuhan itu dalam hidup kita tidak pernah punya rancangan yang mencelakakan. Tapi rancangan yang penuh harapan, penuh damai sejahtera, itu Tuhan sediakan buat setiap hidup kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang dari sononya sudah jadi penjahat. Tidak ada yang sudah dari sononya sudah jadi maling. Tujuan Tuhan ciptakan kita di dunia ini dengan baik. Ada dalam maksud kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan bilang ini karena dosa. Oh, ini saya sudah ditakdirkan, akhirnya aku jadi maling. Tidak ada. Bahkan saya berani katakan, seorang laki-laki yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah tahu tujuan kelaki-lakian di dalam hidupnya. Sekalipun mungkin ada hormon kewanitaan, tapi harus saya katakan bahwa Tuhan menciptakan bahwa manusia itu perempuan dan laki-laki. Titik dalam hal itu. Untuk saya mau katakan begini, Tuhan tidak pernah salah cetak. Kalau Tuhan tidak pernah salah cetak, jangan pindah ke cetakan lain. Kalau kau pindah ke cetakan lain, kau sedang mengingkari tujuan daripada Tuhan ciptakan kita. Makanya 1000 kali satu alasan cerita tentang hormon, cerita tentang yang disebut dengan, oh saya pernah dilukai laki-laki, sehingga aku susah mencintai laki-laki. 1000 kali kau punya masalah tentang hal itu. Dengar baik, saya harus katakan, kalau Tuhan lahirkan kita di dunia ini, tidak ada yang kebetulan. Kalau tidak ada yang kebetulan, berarti ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kalau ada tujuan Tuhan dalam hidup kita, dengar baik, ketahui itu pasti beres hidup kita. Saya pernah ditanya oleh seorang, Pak, saya lagi sakit Pak. Oke, apa masalah? Oh, saya punya masalah besar. Suami saya meninggalkan saya. Wah, saya harus mengurus anak dan kemudian saya tidak mampu. Sepertinya saya mau marah, emosi terus karena saya sudah tidak ada suami di usia muda. Dia menyesal dan setiap kali terjadi masalah, benturan betapa hebat dia alaminya. Saya berjumpa dengan dia dan kemudian kami cerita satu dengan yang lain. Saya dapat statement ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan masih ada tujuannya atas hidup kita, Tuhan tidak akan panggil kita balik ke sorga. Tuhan masih izinkan kita hidup. Kalau Tuhan masih ada tujuannya di dalam hidupmu, dengar baik. Sekalipun sakit parah, sakit menderita, sakit tidak ada obatnya, sakit akan berujung kepada kematian. Dengar, kalau belum waktunya Tuhan, kamu tidak akan mati. Kalau Tuhan kirimkan kita ke Sydney, Australia ini, dan ada tujuan Tuhan dalam hidupmu, dengar baik. Ada tujuan Tuhan dalam hidupmu, dengar baik. Ada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Apapun manusia bisa rancangkan, semua pasti akan gugur. Dan saya percaya itu Bapak Ibu. Olehnya bangkitkan imanmu, cari Tuhan. Apa tujuan Tuhan saya ada di Australia? Kalau tujuanmu jadi berkat bagi banyak orang, Tuhan pasti bilang, ini masih harus hidup. Apapun masalahnya tolong dia malaikat. Karena dia penting di Australia ini untuk membawa perubahan berita Injil dan menyelamatkan banyak orang. Haleluya. Amin. Yang kau pastikan perlu ada hari ini adalah apa tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saya ada di sini. Kalau kau temukan itu, penyakit apapun tidak dapat bisa menghalang engkau. Masalah apapun tidak bisa melemahkan imanmu. Pergumulan apapun tidak bisa akan menjauhkan kamu. Malah justru kita harus bilang begini, Tuhan, aku semakin mendekat engkau dan mengejar Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu sekian hari semakin dikuatkan. Seperti pada burung Raja Wali, kian hari kira kita akan semakin dikuatkan. Haleluya. Amin. Rasul Paulus, dia banyak mengalami penderitaan. Kapalnya karam. Berapa kali dia mau dibunuh, mengalami penderitaan, siksaan di penjara. Tapi dengar, penjara tidak pernah menghambat pemberitaan Injil yang mau disampaikan. Kapal karam, sudah tidak ada harapan, hopeless, binasa di tengah malam. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Pertanyaannya, kenapa dia tidak mati?
Jawabnya adalah Tuhan masih perlu dia. Tuhan masih perlu dia. Di penjara, disesa Paulus dan Silas, diikat tangannya, disuruh penjaga yang paling kuat untuk menjaganya. Tidak ada harapan untuk dia bisa keluar. Kakinya dipasung, tangannya diikat, sudah tidak ada harapan. Tapi dengar, Tuhan masih perlu Paulus. Tidak ku sampaikan padamu hari ini, kalau Tuhan masih perlu engkau, mengapa kau takut? Kalau kita temukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita akan bergairah. Haleluya. Punya masalah, semua orang punya masalah. Tapi mari kita naikkan extra mile, naikkan imanmu. Jangan hanya ketemu orang langsung cerita masalah. Baru ketemu 5 menit, udah 10 masalahnya. Baru ketemu 5 menit, udah 10 masalahnya. Tambah 5 menit lagi, udah jadi 50. Karena apa? Asik ngeluh, ngerutu, gak pernah bersyukur. Sekali lagi, bukan Tuhan tidak berkati kita, tapi seringkali persungutan, ungut-ungut, tidak rasa bersyukur itu pada kita, membuat hidup ini jadi berat. Ada orang mengeluh dengan suaminya, ini suamiku dasar, gak baik, gak sayang sama saya. Karena kamu belajar membandingkan suamimu dengan suami orang. Oh, ini istriku gak baik, ini mulutnya cerewet, ember. Karena kau membandingkan istrimu dengan istri orang. Coba kalau kita menerima pasangan kita apa adanya. Makanya hal yang membandingkan bisa menjadi virus yang kuat yang bisa meracuk hubungan kita. Makanya kata Yakub Nawai sederhana, ketika kita pacaran, buka mata lebar-lebar. Kita harus lihat siapa orang ini. Betulkah ini perempuan yang cantik, yang kudambakan, yang tiap hari aku melamunkan dirinya, yang selalu aku berkata, oh Adinda, aku tidak dapat hidup tanpamu. Andaikan aku jadi bunga, kamu jadi tangkainya. Oh Adinda, cuy-cuy. Lagi pacaran, buka mata lebar-lebar. Tapi waktu menikah, tutup mata rapat-rapat. Kita tidak boleh lagi lihat kiri kanan. Kalau perlu pinjam itu kacamata kuda, supaya jangan kita lihat kiri kanan. Karena apa? Kita sudah harus menerima siapa yang di depan kita ini. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bahkan kadang-kadang peluk istri kita kayak peluk durian. Aduh, sakit. Pernah alami itu? Kayak peluk durian. Aduh, luka-luka. Ada darah. Peluk durian. Ada istri peluk suaminya, udah hilang rasa cintaku pak, kayak peluk durian pak, tusuk-tusuk tangan saya pak. Saya bilang gak apa-apa, itu membuat tanganmu jadi kebal, saya bilang. Karena apa? Tuhan hanya ajar kita. Kalau kita sudah berani berkata, I love you, aku mencintai engkau, hanya kematian yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Hanya kematian yang dapat memisahkan kita. Makanya pasangan-pasangan yang hadir hari ini dengar, kalau Tuhan yang sudah nyatukan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memisahkan. Tidak ada satu pun. Dan itu perkawinan sangat suci kudus untuk kita bilang begini, hanya kematian yang dapat memisahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kembali kita semangat. Kalau Tuhan masih perlu kita, kita bilang Tuhan, pakai aku jadi alatmu. Amin, amin. Tuhan pakai aku jadi alatmu. Kalau aku bisa masak, aku mau masak untuk gereja. Kalau aku bisa menginjil, aku akan menginjil bagi berita firman Tuhan. Kalau aku bisa punya mobil, bisa bawa hamba Tuhan untuk datang pelayanan. Kalau aku bisa mengerjakan sesuatu melalui hartaku, melalui talentaku, melalui apapun, pakai aku Tuhan. Jangan hidup hanya sia-sia, hanya memikirkan kepentingannya diri dan kemudian mati tidak ada kenangan apapun. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat. Next slide please. Orang yang dapat menguasai dirinya senantiasa mau belajar. Paulus sangat menyadari, larilah begitu rupa karenanya, katanya. Next slide. Life is like seperti menggayung sepeda. Dikatakan dalam ayat ini, to keep your balance, you must keep moving. Hidup itu seperti orang naik sepeda. Untuk engkau bisa seimbang, kau harus maju terus.
Jangan berhenti. Kalau kau berhenti, apa yang jadi? Jatuh. Maju terus. Kalau memang ke gereja, maju terus. Mau beribadah, maju terus. Jangan berhenti. Akhirnya pindah ke star. Jatuh. Maju terus. Tidak, aku mau ibadah. Aku mau beribadah. Aku mau cari Tuhan. Aku mau semangat. Pasti kita akan mendapat apa yang menjadi tujuan kita. Seperti orang naik sepeda. Jangan berhenti. Next slide. Jangan menunggu sempurna. Bisa baca ayat yang di bawah 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan tunggu sempurna. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Kita masih suka makan kangkung. Do you know kangkung? Apa bahasa Inggrisnya kangkung? Kangkung. Apa bahasa Inggrisnya kangkung? Morning. Morning glory. Oh iya begitu ya kangkungnya. Wah, bagus juga bisa nyanyi itu. Nyanyi glory. 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali. Bapak Ibu, jangan tunggu sempurna. Kalau Tuhan masih berikan kita talenta melayani Tuhan, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini selain hanya Tuhan Yesus yang pernah hidup. Olehnya kita harus berlari, maju terus. Kalau engkau jatuh, bangkit. Kalau kau tahu kau sedang terpuruk, bangun. Termasuk timnas itu, hendak kubicarakan. Kekalahan yang paling fatal adalah bukan di laut dikalahkan oleh Irak. Kekalahan yang paling fatal dalam dunia pertandingan sepak bola adalah bukan dikalahkan oleh Uzbekistan. Tetapi kalau kekalahan yang paling fatal adalah ketika engkau kalah tapi engkau langsung menyerah. Sampai akhirnya Erick Thohir buka file dan berkata, kita masih bisa main bola di Olimpiade Perancis kalau bisa kita kalahkan Papua Nugini. Karena itu masuk dalam tahap kualifikasi yang harus dijalani. Jadi kalau Anda Bapak Ibu hari ini sedang jatuh, sedang terpuruk, belum Anda kalah. Tapi kalau Anda sudah menyerah, give up, putus asa, itulah baru kalah, dan kalah yang sejati. Olehnya hari ini semangati diri, dan saya percaya bahwa 7 kali orang benar jatuh, apa? Ia akan bangun kembali. Bapak Ibu yang punya usaha jualan, mungkin ada customer komplain, jangan langsung menyerah. Langsung bilang, udahlah, saya pulang aja ke Indonesia. Ya udahlah, aku nggak bisa bikin apa-apa. Padahal dia cuma netizen. Ada 100 orang yang sayang Anda. Masa cuma 1 orang yang benci Anda, lalu Anda peduli dengan dia? Ada 10 orang yang mengasihi Anda. Mengapa hanya karena 1 orang? Dengar nih ibu-ibu nih, ada banyak ibu-ibu mau mati bunuh diri karena anaknya. Dasar anak gua gak sayang sama saya. Bu, ibu punya anak 5, baru 1 yang nakal. Masa Anda mau bunuh diri? Ibu punya anak 3, baru 1 yang kemudian tidak peduli dengan Anda dan tidak mengasihi Anda. Masa Anda lalu bilang gini, lebih baik aku mengakhiri hidup? Tidak begitu. Ada 3 anak kita, ada 2 yang sayang kita. Mengapa kita harus lebih mau peduli dengan orang yang tidak mengasihi kita? Sama halnya dalam dunia komunitas. Mungkin ada yang berkata buruk tentang Anda. Bangkitkan imanmu. Percayai, satu kali jatuh orang benar, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun kembali. Tuhan menunggu kita di garis akhir hidup kita menjadi orang-orang setia, beribadah memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
Amin. Selalu ada spirit di hati ini. Setiap mengawali bulan, di bulan yang baru, saya mau buat sesuatu yang baru. Kalau itu ada dalam imanmu, good. Bukan saja bulannya baru, semangatmu harus baru. Amin. Amin. Kalau bulan lalu kamu gak rajin ke gereja, bulan ini saya mau rajin ke gereja. Kalau bulan yang lalu kamu tidak awal bangun, malas-malasan, bangun lagi. Kalau bulan lalu dietmu gak berhasil, coba lagi. Ini Pak Great ini coba-coba juga untuk diet, makan itu. Apa itu sayangku? Wet meat. Aduh, rasanya. Saya makan itu sampai 27 kali. Tuhan, jadikan ini jadi rasa ayam KFC. Sambil saya makan itu wet meat, saya bayangkan ada KFC di depan. Karena saya pikir hidup susah, kok makannya jadi susah begini. Tapi demi sehat. Saya tidak mau sehat, makan sehat setelah saya sakit. Saya mau lagi sehat, makan sehat. Jadi saya coba Pak, walaupun sambil tutup mata. Saya dan istri saya bilang, harus dicampur susu. Saya campur susu. Pernah saya campur susu, mual saya. Akhirnya saya pikir-pikir, harus saya beli susu yang agak bagus sedikit. Rupa-rupanya ada susu yang agak bagus. Aduh ya, agak mahal itu ya. Oatmeal juga, aduh. Jadi saya beli susu itu, saya taruh. Wih, enak juga, saya campur itu buah. Saya taruh buah. Jadi saya makan. Jadi pagi-pagi saya sudah makan itu, apa tuh, gandum, apa tuh, wheat beat itu. Walaupun nampaknya penderitaan. Tapi akhirnya bisa makan sampai siang hari, gak terasa. Sudah bisa bertahan. Lumayan. Selain main badminton, selain olahraga, jaga pola makan, saya pikir gak perlu harus kita sakit dulu baru makan sehat. Lagi sehat begini, mengapa gak makan sehat? Jangan setelah ini gak bisa, ini gak bisa, ini gak bisa, baru kemudian terakhir bisa, cuma air putih. Kita bilang susahnya hidup cuma air putih. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dengan hidup ini pembelajaran. Kalau kau tahu kau jatuh, bangun kembali. Amin. 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 Kalau dulu Anda tidak setia, setia lagi. Dan kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Next slide. Satu buku yang sangat baik dari John Maxwell, pengajar saya. Bisa baca bersama-sama 1, 2, 3. Sometimes you win. Sometimes you learn. Kadang-kadang kita menang, but not lose. But sometimes kita harus duduk, evaluasi. Di mana kesalahan saya? Kadang-kadang saya harus belajar lagi dan belajar lagi. Dengar baik, jadi suami gak salah kita belajar lagi. Kadang-kadang kita belum sepenuhnya maksimal mengasihi istri kita, belajar lagi. Khotbah-khotbah minggu mengingatkan kita, buku yang kita baca mengingatkan kita. Istri pun begitu. Sampai akhirnya kita bilang begini, Tuhan, rupa-rupanya belajar itu gak mengenal umur. Sampai kita tua pun kita masih bisa belajar. Saya belajar di hidup ini ada 2 hal yang membuat kita awet muda. Yang pertama, minggu yang lalu, hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Kalau Bapak Ibu suka senyum, suka gembira, jauh marah-marah, jarang maki-maki, dengar, Anda akan awet muda. Amin. Amin. Gak perlu skincare, gak perlu macam-macam. Asal aja hati gembira. Dengar, hati gembira obat yang manjur. Gak marah-marah, gak maki-maki, gak sumpah-sumpahan. Senyum aja, gembira. Suami itu gak butuh banyak. Suami itu hanya butuh, katanya adalah istri yang suka senyum. Betul, jujur saya bilang sama Bapak Ibu. Makanya selalu saya bilang sama istri saya, sayangku, kalau siapkan makan di meja makan, pastikan mukamu senyum. Kalau mukamu tidak senyum, taulah itu makanan tidak akan pernah masuk ke sini. Mau apapun itu, fuyung hai babi hong, apapun itu makanan, tidak akan masuk. Yang jelas kau harus senyum dulu, baru saya makan. Dan itu saya buktikan. Jadi setiap kali makan, dikasih senyum. Wow,
Akhirnya walaupun tempe tahu bersama kerupuk, tapi rasa tati tayang. Wow. Jadi itu rahasia awet muda. Rahasia awet muda yang kedua, Bapak Ibu, senantiasa mau belajar. Ada spirit belajar. Kalau Bapak Ibu ada spirit belajar, belajar itu bukan hanya dari yang tinggi, dari yang rendah. Belajar karakter orang, belajar dari pembantu, belajar dari asisten rumah tangga, belajar dari orang kuli, belajar dari orang lain. Itu buat kita awet muda. Dan dua hal ini kalau kita pelajari, Bapak Ibu, hidup ini jadi lebih mudah dan lebih ringan. Sometimes you win, but sometimes you learn. You learn. Oh iya, oh iya, oh iya. Akhirnya kita menjadi manusia yang smart. Next slide. 2024 tahun penyertaan Tuhan. Dan minggu ini minggu perjamuan kudus. Tuhan mengingatkan kita dengan kasih-Nya berjalan dengan penyertaan Tuhan. Dan saya yakin 2024 menjadi tahun kemenangan buat kita. Kita beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita